Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dalam ringkasan pelajaran harian di dalam pelajaran ke-12 peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Kita akan bahas di hari Kamis dengan judul Seruan Nyaring. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita menghubungkan antara Matius 24 dan Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14 dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti yang menutupi dasar laut. Jadi dua ayat ini berhubungan erat dengan bagaimana sebenarnya nantinya akan tugas kita sebagai umat-umat Tuhan untuk pekabaran Injil. Sama seperti dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwasanya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Roh dan Roh. Ini yang menjadi tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwasanya kita memerlukan Roh Kudus di dalam melakukan pelayanan ini. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu kuasa, yaitu kuasa bagaimana sebenarnya kita melayani sesama kita, bagaimana kita cara memperlakukan sesama kita, bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih muda dari kita, dan bahkan orang yang lebih tua daripada kita. Ini yang menjadi peringatan bahwasanya ada satu tugas yang sangat penting bagi saya dan saudara, bahwasanya kita harus mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Ini tidak mudah, tapi jika kita mau, ini akan berkembang dan semua orang akan mengenal betapa baiknya Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, kita mengetahui bahwasanya kenapa Tuhan belum datang yang kedua kalinya. Jawabannya hanya ada satu, yaitu karena pekabaran itu belum tersampaikan ke seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi tugas saya dan saudara, bahwasanya pekabaran itu harus dikabarkan sampai ke saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang belum pernah kita temui sama sekali. Di paragraf akhir dikatakan di dalam buku Ellen G. White, kemenangan akhir halaman 518, hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini adalah kutipan dari buku Kemenangan Akhir yang mengajak kita bahwasanya akan ada kabar baik jikalau kita mau mengabarkan akan kabar baik Tuhan. Nah, jika kita bekerja untuk Tuhan, pastinya setan juga akan bekerja juga. Ada banyak, pada akhir zaman ini akan banyak yang kita temui nabi-nabi palsu, bahkan ajaran-ajaran palsu yang tidak berdasarkan Alkitab. Ini yang menjadi peringatan bagi saya dan saudara, bahwasanya kita harus selalu sebelum kita mengabarkan akan kabar baik itu, kita harus terlebih dahulu belajar akan bagaimana sebenarnya pekabaran di dalam Alkitab itu bagi saya dan saudara. Ini yang menjadi harapan dan doa saya, biarlah kita memiliki kerinduan untuk melayani sesama kita, dan kita undang Roh Kudus untuk hadir supaya apapun yang kita lakukan itu boleh dibantu. Kiranya Tuhan memberkati, dan jika ada pertanyaan selama pelajaran yang ke-12 ini, tepatnya di hari Kamis, boleh ditulis di dalam kolom komentar supaya kami bantu jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati.